Halo semuanya, selamat datang di channel Tech Thinker. Nah, dalam video kali ini saya akan merangkum seluruh video yang ada dalam series ini dengan membuat sebuah program pengolahan buku sederhana. Nah, jadi pada program ini, user dapat memasukkan data buku, lalu buku tersebut akan disimpan di dalam dictionary yang sudah kita buat. Selain menyimpan buku, kita juga dapat menampilkan semua list buku dan juga mencari buku. Jadi ya, secara garis besar program yang akan kita buat ini adalah program pengolahan data-data buku seperti perpustakaan sederhana lah. Nah, di situ nanti terdapat fitur untuk memasukkan data buku, lalu melihat jenis-jenis buku dan juga mencari jenis buku. Langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file sederhana dulu, sebuah file untuk program kita. Saya beri nama aplikasi buku.py. Nah, jadi di sini skenarionya saya akan membuat sebuah function di mana function itu akan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi itu akan berguna untuk menampilkan bagian-bagian tertentu. Contohnya ada fungsi yang berfungsi untuk menampilkan halaman pertama. Lalu ada yang berfungsi untuk mengerjakan bagian untuk menampilkan tambah buku, lalu mencari buku dan keluar dari aplikasi. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah fungsi. Di sini fungsi main. Jadi di sini saya membuat fungsi main untuk menampilkan halaman utama. Seperti biasa nama fungsi def lalu main. Nah, def main ini kita akan menampilkan data dari atau list-list halaman yang ada dalam aplikasi ini. Jadi kita print pertama, di sini kita print di new line sebuah judul dari tampilannya yaitu menu. Selanjutnya di bawahnya kita buat new line lagi. Nah, nanti ini adalah list-list dari menu-menunya. Yang pertama itu ada tambah buku, lalu print. Yang kedua tampilkan semua buku. Lalu yang ketiga kita akan cari buku. Dan yang keempat kita akan keluar dari aplikasinya. Jadi 4 keluar. Nah, coba kita panggil fungsi tersebut main. Seperti ini cara manggil fungsinya, ketik nama fungsinya saja. Oh, sebentar, saya coba perbesar lagi tulisannya di sini. Setting naikkan jadi 20 ya. Oke, sudah besar di sini. Nah, jadi di sini ada sebuah fungsi main yang menampilkan list-list menunya, lalu kita panggil fungsinya. Coba kita jalankan. Nah, teman-teman sudah melihat bahwa di sini kita sudah berhasil memanggil menu-menu yang ada dalam fungsi tersebut. Tapi di sini dia hanya memanggilnya sekali saja. Nah, kita maunya kan dia berulang kali. Sekali dipanggil ini, kalau contohnya di sini sekali dipanggil langsung berhenti. Nah, kita tidak mau supaya dia berhenti. Untuk melakukan hal tersebut, kita bungkus menu tadi ke dalam sebuah while yang akan terus berjalan, while true. Nah, ketika dia di while true, fungsi ini akan jalan terus-menerus sampai kita Ctrl C atau paksa untuk berhenti, baru function tersebut berhenti. Coba kita jalankan lagi. Bentar, ada error while true-nya. Nah, teman-teman lihat fungsi ini berjalan terus-menerus. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat fungsi kita untuk tidak berhenti dan terus berjalan, terus di print. Selanjutnya kita akan membuat agar user dapat menginput pilihan mereka. Jadi misalkan dia udah lihat list menunya, kita akan buat sebuah variabel namanya choice. Nah, variabel ini akan menyimpan pilihan yang akan diinput oleh user. Kita masukkan sebuah input di sini.
yang dimana input tersebut akan meminta user untuk pilih opsi 1, 2, 3, atau 4. 2. Oke, coba kita jalankan. Kita bersihkan dulu CLS, enter, lalu jalankan. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa fungsinya tetap berjalan dan masih menunggu inputan dari user. Misalnya kita input 1 ya, di sini enter, dia akan berjalan lagi ke 2. Sini tampilkan semua buku, misalkan 2 enter, 3 enter, dan seterusnya. Jadi dia akan menunggu inputan dari user. Nah, tapi dapat teman-teman lihat di sini bahwa aplikasinya itu terus berjalan. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ketika user memasukkan 1, maka dia ingin tambah buku. Lalu yang kedua ingin tampil buku. Lalu ketiga cari buku. 4 keluar dari aplikasi. Nah, kita berhentikan programnya dulu dengan cara menekan Ctrl C. Lalu kita bersihkan dengan cara CLS. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang paling pertama terlebih dahulu, yaitu tambah buku. Tambah buku. Jadi di sini kita menu tambah buku. Nah, untuk memilah menu mana yang akan dipilih oleh user, kita menggunakan if else tadi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Pertama, if jika choice sama dengan 1. Jadi ingat harus string bentuknya karena input ini akan return nilai berupa string. Jika choice sama dengan 1, maka di sini dia akan masuk ke menu tambah buku. Coba kita print tambah buku menu. Coba kita jalankan lagi. Nah, saya masukkan nilai 1 di sini. Teman-teman dapat melihat bahwa dia masuk ke menu tambah buku. Kita coba berhentikan programnya lagi, kita buat untuk yang lain juga. Elif. Jadi untuk if yang kedua tapi masih memiliki syarat, kita menggunakan elif. Elif choice sama dengan 2, maka dia akan masuk ke print menu tampilkan semua buku. Selanjutnya jika elif choice sama dengan 3, berarti dia akan melakukan print cari buku. Dan yang terakhir, elif choice sama dengan 4, maka program akan keluar. Kita print keluar program. Terakhir, kita juga harus menampung bagaimana jika si user ini memasukkan nilai selain 1, 2, 3, 4. Nah, kita di sini gunakan else, berarti selain daripada input 1, 2, 3, 4 tadi, maka kita akan print di sini pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Coba kita jalankan programnya lagi, kita bersihkan dulu terminalnya CLS. Kita jalankan. Oke, coba di sini kita masukkan angka 1 lalu enter. Teman-teman dapat melihat kita masuk ke menu tambah buku. Lalu coba sini saya tampil masukkan nilai 2. Teman-teman dapat lihat di sini untuk 2 menu tampilan semua buku. Lalu jika kita masukkan 3, teman-teman lihat di sini ini menu cari buku, dan jika 4, nah di sini kita akan mendapatkan hasil keluar dari program. Nah, misalnya kita masukkan nilai yang lain, contohnya 5. Pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Misalnya kita masukkan A, B, C, D, A, C, S lah misalkan. Nah, di sini pilihannya tidak valid karena tidak sesuai. Tapi program tidak berhenti. Sampai sini kita udah tahu bahwa kita sudah bisa mengetahui mana pilihan dari user dan dia akan masuk ke menu mana. Selanjutnya kita akan memodifikasi menu-menu tersebut. Kita mulai dari menu tambah buku.
Nah, jadi di menu tambah buku ini saya mau user itu bisa memasukkan title atau judul, lalu autornya siapa dari buku itu, lalu tahun buku tersebut itu dibuat. Kita buat terlebih dahulu variabel untuk menampungnya, title di sini. Lalu dia akan mendapatkan input di mana saya akan meminta user untuk masukkan judul buku. Selanjutnya selain title ada author. Nah, di sini kita akan meminta user memasukkan input. Inputnya itu masukkan nama pengarang. Lalu selain itu kita akan masukkan tahun atau year. Di sini kita input masukkan tahun terbit. Sekarang kita sudah meminta user untuk memasukkan semua ini. Coba kita langsung coba aja menjalankan programnya. Kita sudah masuk ke menunya, pilih opsi 1. Nah, di sini diminta masukkan judul buku. Judul bukunya di sini misalkan Harry Potter. Pengarangnya itu J.K. Rowling. Tahun terbitnya misalkan 2009. Nah, sampai di sini saja kita sudah berhasil untuk memasukkan input untuk data-data buku yang kita buat. Selanjutnya saya akan membuat sebuah fungsi di mana fungsi tersebut itu akan mengatur buku yang ditambahkan atau dikurangi. Tapi terlebih dahulu kita harus membuat sebuah variabel di sini. Variabel yang berfungsi untuk menyimpan semua data-data buku. Oke, di sini variabel untuk menyimpan semua data buku. Jadi variabel yang saya buat ini adalah sebuah list. Jadi namanya adalah books. Kita buat di sini. Jadi variabelnya ini list ini masih kosong, books ini masih kosong. Nah, di sini saya akan membuat sebuah fungsi. Lagi fungsi untuk mengatur ketika terjadi penambahan buku. Nah, fungsi ini akan mengatur penambahan buku. Saya beri nama fungsinya itu def add book, di mana fungsi add book ini akan menerima beberapa parameter, yaitu pertama title atau judul buku yang tadi, lalu ada author, lalu ada year, tahun terbitnya. Nah, di sini saya mau datanya itu bentuknya dalam dictionary. Seperti yang kita tahu, dictionary itu kan bentuknya itu adalah key dan value. Sehingga ketika kita mengakses title, kita bisa menulis key-nya itu title atau author, ya kita tinggal tulis key-nya itu author. Nah, itu mempermudah kita untuk mengakses data-data dalam buku. Nah, jadi terlebih dahulu saya membuat sebuah dictionary. Di sini book single ya, singular. Nah, lalu di sini kita masukkan key-nya itu title. Datanya itu adalah title. Nah, title ini berasal dari sini, dari parameter. Selanjutnya ada author, mana sama juga berasal dari author yang ada di dalam parameter yang sudah kita masukkan lewat fungsi. Lalu yang terakhir adalah year, tahun terbitnya. Nah, di sini kita ketik year. Oke. Nah, nanti ketika kita memanggil fungsi addBook ini, di mana kita sudah memasukkan parameter title, author, dan year-nya juga, data-data tersebut ini ketika fungsi dipanggil akan masuk ke dalam dictionary book. Itu title akan masuk ke key title, lalu author akan masuk ke author sebagai dengan key-nya itu author, lalu year itu akan masuk ke year ini. Nah, selanjutnya agar kita bisa menambahkan book ini ke dalam books yang ini, jadi ini kayak database-nya kita lah. Nah, untuk bisa memasukkan book ini ke dalam books yang besar ini, kita menggunakan function dalam list untuk menambahkan data. Function tersebut mungkin teman-teman masih mengingat namanya append. Jadi caranya gampang, kita panggil tempat penyimpanan datanya yang baru, yaitu books yang pakai S, yang ini maksud saya, lalu dot append. Append ini akan menambahkan data apa yang akan ditambahkan,
data yang ditambahkan di sini adalah book yang ini. Nah, jadi otomatis data ini akan masuk ke dalam box ini. Langsung saja coba kita terapkan di menu pemilihan nambahan data ini, tambah data buku. Cara untuk memanggil function tadi, kita hanya perlu memanggil nama function tersebut, yaitu add book. Lalu kita masukkan parameter yang sudah kita tentukan, yaitu di sini ada title. Nah, title yang dimaksud itu title yang ini. Lalu ada juga author yang ini, sama year. Nah, coba kita akan print apakah datanya itu berhasil ditambahkan ke dalam books atau tidak. Nah, jadi di sini saya print variable books. Coba kita jalankan. Sebentar, ada error, name books is not defined, do you mean bold? Oke, coba kita jalankan sekali lagi. Nah, sudah jalan. Nah, di sini coba kita masukkan menu 1, masukkan judul. Di sini kita masukkan hal yang sama, Harry Potter. Lalu nama pengarangnya ini J.K. Rowling. Tahun terbitnya saya kurang tahu ya, mungkin 2006. Enter. Nah, teman-teman dapat melihat di sini bahwa data berhasil ditambahkan dengan dalam bentuk list of dictionary. Jadi dalamnya itu bentuknya ada dictionary. Nah, ini data pertama yang kita miliki, yaitu title Harry Potter, author J.K. Rowling. Dan coba kita tambahkan buku lagi. Di sini coba Sherlock Holmes. Pengarangnya itu Conan Doyle. Tahun terbitnya misalkan 998. Bentar. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa Harry Potter di data pertama, sedangkan Sherlock Holmes jadi data keduanya. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat penyimpanan untuk buku-buku yang sudah kita masukkan atau menu tambah buku ini. Nah, di sini masih belum lengkap. Saya ingin agar kita tidak menampilkan semua list buku-buku ini ya lewat books ini. Saya mau yang di print di sini adalah tanda bahwa kita berhasil menambahkan buku. Jadi di sini saya akan menuliskan buku berhasil ditambahkan. Nah, jadi ini pemberitahuan bahwa ketika kita sudah berhasil menambahkan buku dan sudah masuk ke dalam variable books ini, print ini akan muncul sebagai tanda bahwa buku berhasil ditambahkan. Coba kita jalankan lagi. Nah, bentar, ini ada error. Coba kita jalankan, buku berhasil ditambahkan. Ada yang salah ini. Bentar ya. Kita hapus dulu ya, coba ini terlalu banyak. Jalankan lagi. Nah, kita tambah buku 1 Harry Potter lagi, J.K. Rowling, terbit 2006. Teman-teman dapat melihat di sini bahwa buku berhasil ditambahkan. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat menu tambah buku. Selanjutnya adalah menu tampilkan semua buku. Itu ada di menu yang bagian kedua ini, menu tampilkan semua buku. Nah, jadi di sini keinginan saya adalah kita membuatnya dalam sebuah function. Jadi kita tinggal memanggil function tersebut. Nah, function yang akan kita buat itu adalah sebuah function yang berfungsi untuk mengambil data dari data books ini, lalu menampilkannya sesuai dengan yang kita mau. Di urutan datanya adalah. Nah, di sini kita buat sebuah function dulu, fungsi untuk display semua buku. Nama fungsinya itu saya akan beri di sini, namanya display books. Dia tidak menerima parameter apa-apa, jadi kita langsung saja. Nah, pertama kita harus cek dulu apakah books ini kosong atau ada isinya. Caranya cukup sederhana, kita menggunakan if not books. Jadi artinya kalau buku tidak ada, kita mau print
Tidak ada buku di dalam daftar. Nah, tapi jika ada buku, kalau kita langsung keluar dari fungsinya dengan cara return. Nah, tapi kalau ada buku, kalau sudah pakai return seharusnya kita nggak perlu else lagi ya di sini. Karena otomatis kalau memang sudah tidak ada buku, dia langsung return, dia langsung keluar dari function. Nah, kita langsung ke bawahnya aja. Jadi kalau ada buku, otomatis dia akan melewati if ini kan. Nah, di sini kita coba print sebagai penanda ada daftar buku. Nah, jadi cara kerjanya itu ketika kita masuk ke dalam menu yang kedua ini, kita akan memanggil function yang namanya display books. Nah, ketika dia masuk ke display books, dia pertama akan mengecek apakah di dalam database books kita ini, yang list ini, apakah ada isi atau tidak. Kalau tidak ada isi misalkan, dia akan return. Return ini dia akan keluar langsung dari fungsi ini dan kembali ke menu utama. Dengan terlebih dahulu menampilkan bahwa tidak ada daftar buku. Tapi kalau misalkan bukunya itu ada isi, atau booksnya ini ada isi, dia akan lanjut ke ada daftar buku. Coba kita jalankan programnya. Expected indent di sini. Taran lagi. Nah, menu yang misalkan kita belum tambah buku apa-apa ya di sini, kita langsung masuk ke menu kedua. Menu tampilkan semua buku. Oh iya, kita belum panggil fungsinya. Coba kita panggil fungsinya terlebih dahulu di sini. Display books. Kita run lagi. Nah, coba kita tekan 2 di sini untuk masuk ke menu kedua, tampilkan semua buku, enter. Teman-teman dapat melihat bahwa tidak ada daftar buku. Nah, bagaimana kalau kita sudah menambahkan buku tadi di sini? Tambah buku. Tekan Harry Potter J.K. Rowling 2006. Nah, otomatis kan buku sudah berhasil ditambahkan. Seharusnya kan ada buku di dalam variabel books ini. Nah, coba kita tekan 2 lagi, enter. Teman-teman melihat bahwa sudah berubah di sini ada daftar buku. Oke. Masalah pertama sudah selesai. Sekarang bagaimana caranya untuk menampilkan daftar buku? Jadi pertama saya mau bahwa kita akan menggunakan looping di sini untuk meloop sesuai dengan jumlah buku yang ada di dalam variable books. Caranya for index, books in enumerate books, start sama dengan 1. Nah, jadi maksud dari hal ini adalah sebenarnya kita akan punya dua variabel yaitu index dan books. Jadi index ini akan mengembalikan indeks dari list dan books ini akan menyimpan data di dalam dalam list tersebut. Jadi contohnya di sini kita memiliki sebuah data yang tadi misalkan list yang di dalamnya itu adalah bentuknya dictionary kan. Coba enter. Nah, di situ kan ada title. Titlenya itu Harry Potter. Lalu ada juga author. Ada author. Sini kita namanya J.K. Rowling. Lalu ada juga tahun atau year tadi. Nah, di sini masukannya 2006. Nah, ini kan otomatis indeks ke-1 dalam list kan. Data yang pertama ini. Otomatis kan ada data kedua yang mungkin beda dan lain sebagainya. Nah, indeks ini akan mengembalikan, ini kan indeks 0 data pertama, indeks kedua data kedua, indeks 1 data kedua. Nah, itu akan masuk ke dalam sini. Sedangkan data yang ada di dalamnya yaitu
Harry Potter ini akan masuk ke dalam box. Seperti itulah contohnya. Nah, enumerate ini adalah fungsi yang mengembalikan indeks dan elemen dari sebuah data tertentu. Jadi kalau kita mau ambil data indeks dan elemen atau isinya itu dari dalam sebuah variabel, misalkan di sini kan variabel books yang ingin kita akses. Nah, kita masukkan variabel ingin kita ambil datanya itu ya books. Nah, lalu di sini ada start yang menunjukkan bahwa indeks dimulai dari 1 dan bukan 0. Seperti itu. Nah, kita langsung aja lihat contohnya. Nah, di sini saya akan coba untuk print data yang ada di dalam indeks dan book ini. Print, kita menggunakan F. Jadi kita coba print index, lalu kita kasih titik. Indeks ini kan menampilkan nilai 1 sampai sekian lah, seperti itu. Lalu di sini kita akan coba saya tampilkan langsung books-nya saja. Atau kita jangan pakai books di sini, nanti bingung pakai book. Nanti karena datanya akan diambil satu persatu. Coba kita jalankan run. Pertama kita tambah buku dulu. Ini Harry Potter seperti biasa, J.K. Rowling 2006, enter. Nah, buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita tampilkan semua buku 2, enter. Nah, teman-teman dapat melihat di sini bahwa dia akan menampilkan indeks 1 di sini sebelum titik kan, indeks 1 nilainya. Nah, itu kan starts from 1, jadi indeks 0 akan diubah jadi 1. Lalu data-data dari bukunya lengkap seperti ini. Nah, sekarang supaya kita bisa atur lebih baik lagi, kita akan coba memanggil satu persatu ya datanya supaya lebih bagus lagi. Saya akan beri formatnya itu nama buku, oleh pengarang siapa, dan tahunnya berapa. Nah, jadi pertama kita harus tahu bukunya berjudul apa. Kita panggil di sini title, oleh, kita di sini bukunya, siapa yang buat bukunya, di sini kita masukkan autornya. Dari kita dalam kurung lagi, nanti dalam kurung ada tahun, book, year. Nah, coba kita jalankan. Sebentar, salah, coba jalankan lagi. Di sini titlenya salah, match. Oke, coba di sini kita ganti semuanya jadi kutip 1. Author. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini baru jalan. Jadi coba nanti diusahakan pakai kutip 1 saja. Seharusnya nggak ada beda ya. Kita jalankan ulang lagi programnya. Sebentar. Kita clear screen. Taruh programnya. Salah ini. Nah, sudah jalan sekarang. Mari kita tampilkan buku. Tambah buku. Pertama namanya Harry Potter. Selanjutnya nama pengarangnya itu J.K. Rowling. Tahun terbitnya 2006. Lalu kita tambah buku lagi yang kedua. Di sini saya nama bukunya contohnya Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, pengarangnya itu Conan Doyle. Tahunnya itu 1998. Oke, sudah 2 buku yang kita tambahkan. Coba kita tampilkan semua buku. Tekan 2 di sini, enter. Teman-teman dapat melihatnya bahwa kita sudah berhasil menambahkan buku, menampilkan semua buku yang kita sudah tambahkan. Di sini ada J.K. Rowling tahun 2006, ada Sherlock Holmes tahun 98.
Teman-teman dapat menambahkan buku lagi di sini, misalkan Doraemon. Masukkan nama pengarang, siapa yang nama pengarangnya? Misalkan Nobita lah pengarangnya. Tahun terbitnya itu 997. Kita tampilkan semua buku lagi 2. Teman-teman dapat melihat bahwa sudah jadi 3 buku di sini Doraemon oleh Nobita tahun 1997. Oke. Untuk menu kedua kita sudah berhasil buat di sini. Sekarang kita akan masuk ke menu ketiga, yaitu menu untuk mencari buku. Nah, jadi caranya itu cukup sederhana. Jadi di sini saya mau melakukan hal yang sama seperti display book ini. Kita mau buat ke dalam sebuah function. Functionnya itu di sini saya akan beri nama, kita buat function untuk mencari buku. Nah, jadi function ini akan saya beri nama search book. Kita carinya berdasarkan apa? Kita akan mencarinya berdasarkan judul. Jadi nanti usernya akan memasukkan judul. Nah, kita di sini return dulu atau kita print fungsi cari judul. Berdasarkan judul. Oke. Selanjutnya di sini kita pertama kan harus membuat atau meminta user untuk memasukkan judul yang dicari. Jadi kita print terlebih dahulu. Kita lebih tepatnya minta input ke user. Jadi input itu akan disimpan ke dalam sebuah variabel bernama title. Sini input. Lalu kita minta usernya membuat apa? Kita di sini masukkan judul buku yang dicari. 2. Oke. Selanjutnya kita panggil fungsi search book. Dengan search book ini akan menerima sebuah parameter yaitu title. Nah, coba kita jalankan. Kita tambah buku terlebih dahulu, Harry Potter. J.K. Rowling nama pengarang. Rowling. Tahun terbitnya itu 2006. Nah, kita coba masuk ke menu 3, cari buku, masukkan judul, misalkan Harry Potter. Kita enter. Di sini fungsi cari judul berdasarkan judul. Buku berdasarkan judul. Nah, berarti fungsinya sudah berhasil terpanggil. Sekarang kita waktunya membuat isi dari function tersebut. Caranya cukup sederhana, mirip seperti sebelumnya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah function. Jadi kita pakai for di sini. Jadi karena ada banyak data dalam buku. Nah, kita mau dia cari satu persatu. Jadi for book in books. Jadi dia akan menampilkan semua book dalam books. Coba kita print. Kita hapus dulu ini. Print book. Kita lihat hasilnya akan seperti apa ini. Kita jalankan lagi programnya. Run di sini. Oke, kita tambahkan buku terlebih dahulu. Harry Potter. J.K. Rowling 2006. Nah, kita cari buku di sini Harry Potter. Kita enter. Teman-teman dapat melihat bahwa dia akan menampilkan semua bukunya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini dia akan print semua book yang ada dalam box. Nah, kalau misalkan kita tambah buku lagi di sini, tambah buku. Coba Sherlock Holmes, Conan. Lalu tahun 1997, 98. Cari buku lagi. Sherlock. Enter. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa dia akan menampilkan semua jenis buku terlebih dahulu. Sekarang waktunya kita filter. Kita mau menampilkan jenis buku tertentu saja berdasarkan judulnya. Jadi pertama kita harus ubah
judul buku yang ada dalam buku ini menjadi huruf kecil. Caranya cukup sederhana, kita print lagi di sini. Print, coba kita lihat. Cara untuk mengubah title-nya menjadi huruf kecil, kita hanya menuliskan title dot lower. Nah, ini akan membuat title-nya ini yang ada dalam buku ini menjadi huruf kecil. Atau gini, seharusnya seperti ini. Book, lalu title dot lower. Nah, coba kita panggil lagi, tambah buku lagi. Misalkan saya tulis judulnya huruf besar semua ya, Potter, JK aja ya, misalkan kita singkat lah 2006, enter, lalu kita cari buku Harry Potter, kita tulis huruf kecil di sini. Teman-teman dapat melihat bahwa dia akan mengembalikan datanya itu dalam bentuk judul tapi huruf kecil semua, yang padahal awalnya kita masukkannya semua huruf besar Harry Potter. Kalau teman-teman melihat ditampilkan semua buku, nah di sini kan huruf besar semua judulnya, tapi di sini dibuat jadi huruf kecil. Nah, karena apa? Kita harus membuatnya menjadi huruf kecil supaya saat pencocokan data nanti bisa sama. Jadi kalau misalkan kita juga akan membuat inputan dari si user ini menjadi huruf kecil juga. Supaya apa? Supaya datanya itu sama, mirip. Jadi nggak ada yang huruf besar dan huruf kecil. Biasanya kalau perbedaan huruf besar dan huruf kecil ini akan membuat komputer akan menganggap bahwa tidak sama. Jadi ini sebutannya itu, kasusnya itu case sensitif lah. Nah, di sini kita tinggal menambahkan if saja, kita copy yang ini. Jika if data di dalam buku ini yang titlenya sudah diubah menjadi huruf kecil sama dengan title yang ini yang dimasukkan tadi oleh user, tapi kita sudah ubah menjadi huruf kecil, maka kita akan di sini kita akan print data dari buku tersebut. Nah, jadi kita di sini datanya mirip saja seperti ini, jadi kita langsung print saja yang ini. Nah, yang perlu dihilangkan di sini hanya indeks, tapi book title oleh siapa dan tahun berapa ini masih tetap sama. Coba kita jalankan ya. Mari kita tambahkan bila tidak ada datanya dulu. Else. Di sini kita print buku tidak ditemukan. Kita langsung return. Oke, coba kita jalankan di sini. Bentar, kita hapus dulu, clear ininya dulu, kita jalankan lagi. Pertama kita tambahkan dua buku di sini, Harry Potter dan pengarang J.K. Rowling, JK saja 2006. Lalu tambah buku lagi Sherlock Holmes dengan nama pengarang itu Conan Doyle, atau saya singkat Conan di sini, tahun 1908. Nah, lalu kita tampilkan semua buku coba. Nah, jadi sudah ada dua buku yang masuk di sini, sudah terdaftar. Nah, sekarang kita akan mencari buku tersebut berdasarkan title-nya. Kita masuk ke menu 3, kita cari di sini Harry. Nah, kalau Harry saja buku tidak ditemukan karena case sensitif ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kita harus tahu nama buku lengkapnya dulu, Harry Potter. Sebentar, sorry, salah. Ini kita harusnya masukkan 3 dulu. Buku yang dicari Harry Potter. Nah, dapat di sini Harry Potter oleh J.K. Rowling. Buku berhasil tapi di sini masih ada tampilan buku tidak ditemukan karena dia masih menjalankan else yang ini lagi ya kalau selanjutnya. Nah, jadi kita maunya dia langsung return saja di sini tambahkan. Tapi untuk ini kita sudah bisa mencari bukunya kalau dilihat. Coba kita cari lagi Sherlock Holmes. Sorry. Oke, mungkin coba kita sederhanakan codingannya dulu supaya lebih enak dan supaya bisa langsung
tadi fix bugnya juga. Saya pikirnya mungkin di bagian sini masalahnya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, saya coba akan menampungnya semua data yang sudah hasil pencarian itu dalam sebuah variabel result. Jadi bagian ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita langsung searching menggunakan for ya. Jadi di sini kita mau masukkan datanya yang kita ambil dari books itu ke dalam sebuah variabel bernama book. Book for book. Jadi mirip kayak gini sebenarnya bagian ini. For book di dalam inbox. Seperti ini jadinya. Jadi bagian ini tuh sebenarnya sama kayak ini. Dimana if title dot lower in book. Nah, jadi kalau title lower in book, title dot lower, maka datanya itu akan dimasukkan ke dalam result. Jadi sebenarnya bagian ini semuanya itu mirip seperti ini. Nah, jika for books in books, jadi di sini for books in books, if title lower sama dengan if book title lower itu ada di bagian sini. Maka jika data yang dimasukkan oleh user title-nya itu sama dengan title yang ada di dalam database buku kita, maka data yang ditemukan itu masukkan ke dalam result. Nah, jadi kita hanya perlu mengeceknya itu semua dari result. Coba kita print result tadi ya. Kita run lagi, coba tambah buku di sini, Harry Potter, J.K. Rowling 2006. Buku berhasil ditambahkan, lalu tambah buku lagi, Sherlock Holmes, Conan Doyle, Counterbit 98. Oke, coba kita cari bukunya, atau kita tampilkan dulu ya nama bukunya semuanya. Sini dapat lihat bahwa ada dua jenis buku, Harry Potter dan Sherlock. Kita cari buku sekarang, Harry Potter. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa dia akan return Harry Potter saja di sini. Coba kita cari buku lagi di sini dengan judul Sherlock Holmes. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa di sini berhasil return Sherlock Holmes. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini kan penampilan datanya masih kurang bagus ya. Di sini saya akan membuat formatnya supaya datanya lebih bagus lagi. Jadi pertama kita harus ngecek apakah result ini ada isinya sama seperti yang di atas tadi ini. If not results, kita akan print. Jika tidak ada result, maka kita akan print buku tidak ditemukan. Ditemukan. Tapi misalkan buku ditemukan, di sini kita akan print F. Nah, kita menggunakan F di sini supaya bisa berikan format book. Kita buat formatnya kurang lebih sama aja ya, seperti ini juga. Oke. Di sini yang tidak diperlukan itu index sama book ini kita ubah jadi result. Copy saja langsung. Karena datanya kan diambil dari result ya, yang hasil dari pencarian. Coba kita run sekali lagi. Unexpected title and unexpected indent. CLS lagi, tutup ini lagi, kita perbaiki. Expected indentnya ini di mana? Di sini. Oke,
Coba kita jalankan lagi. Nah, sudah tampil. Kita tambah buku, kita masukkan Harry Potter J.K. Rowling 2006. Buku berhasil ditambahkan. Tambah buku lagi, Sherlock Holmes Conan Doyle 1998. Oke, kita tampilkan semua buku. Coba buku berhasil ditampilkan semuanya. Sekarang kita cari buku Sherlock Holmes misalkan. Results title slice not str. Bentar, ini ada yang salah. This is must be integer or not slices not str. Oke, dia tidak menerima string di sini. Jadi caranya itu. Coba kita buat dalam for aja supaya bisa masuk satu persatu. Book in results. Nah, jadi data result ini misalkan kan ada banyak, kita bisa masukkan satu persatu di sini. Tapi printnya itu kan jadi book di sini, bukan jadi result. Indeks ini tidak diperlukan, jadi kita hapus saja. Coba kita clear lagi, kita jalankan lagi. Tambah buku. Masukkan judul buku Harry Potter. Pengarang J.K. Rowling 2006. Saya ditambahkan Sherlock Holmes. Pengarang Conan Doyle. Tahun terbit 98. Oke, kita tampilkan semua buku. Dapat lihat sini buku semua berhasil ditampilkan sesuai juga. 3 cari buku. Sini Harry Potter, coba kita cari. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa Harry Potter oleh J.K. Rowling berhasil tampil. Coba kita cari lagi Sherlock Holmes ya. Holmes, dapat dilihat bahwa Sherlock Holmes berhasil tampil juga di sini. Oke, sampai di sini kita berhasil membuat fungsi untuk searching box-nya. Function yang terakhir itu adalah keluar di sini, keluar dari program. Nah, keluar dari program itu artinya kan di sini kita loop terus ya. Kalau misalkan kita masukkan menunya setelah dari menu tersebut, misalkan 2 di sini, tampilkan ini, dia akan kembali lagi ke menu utama. Nah, bagaimana caranya supaya bisa keluar dari menu-menu ini terus-menerus atau dari aplikasi ini? Caranya cukup sederhana. Kita di sini hanya perlu ke bagian keluar program ini. Kita pertama mungkin modif dulu ya kata-katanya ini. Saya mau modif terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan keyword yang namanya break. Break ini keyword yang berfungsi untuk memecah atau memberhentikan while true ini atau while loop ini. Jadi kalau while loop itu kan dia akan mengulang terus-menerus. Nah, dengan adanya break ini, while loop ini otomatis akan tidak terpenuhi nilai true-nya ini dan langsung keluar dari while dan aplikasi akan berhenti. Coba kita jalankan di sini. Nah, sini udah tampil menunya. Kalau kita masukkan 2 atau tampilkan semua buku kan otomatis buku belum ada, tapi di sini menunya akan tampil kembali ke menu utama. Nah, coba kita tekan 4 di sini untuk keluar. Teman-teman dapat melihat bahwa terima kasih telah menggunakan aplikasi ini dan otomatis programnya langsung berhenti dan tidak kembali ke menu utama lagi. Oke, demikian tutorial mengenai Python sederhana ini yang sudah kita buat dari awal sampai akhir. Jadi kita udah belajar mengenai list, dictionary, lalu function, for loop, while, dan juga input output, variabel dan tipe data, semua sudah kita terapkan di bagian ini untuk membuat aplikasi buku sederhana untuk menginput, lalu menampilkan semua jenis buku, melakukan pencarian, dan juga keluar dari aplikasi ini. Mungkin sekian video dari saya kali ini dan sampai jumpa di seri selanjutnya. Terima kasih.